Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Mukhtasar Bayan. Pada video kali ini saya ingin menerangkan tentang pelaksanaan lempar jumroh. Jadi ini rangkaian daripada pelaksanaan ibadah haji, dari mulai wukuf, kemudian mabit di Mina, dan melempar jumroh. Ada beberapa waktu khusus yang telah ditetapkan dalam syariat Islam untuk melakukan lempar jumroh. Yang pertama tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah ini dikenal sebagai hari raya Idul Adha. Jamaah hanya melempar jumroh akobah. Waktunya kapan? Itu dimulai dari terbit matahari hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Jumlah kerikil yang dilemparkan ada 7. Itu ada 7 batu. Dan setiap batu harus dilemparkan satu persatu. Kemudian yang kedua, yaitu pada hari tasyrik. Pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, jamaah haji melempar ketiga jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Masing-masing jumroh dilempar dengan 7 batu kerikil, sehingga totalnya 21 batu per hari. Urutan pelemparan harus dilakukan secara tertib, dimulai dari jumroh ula, kemudian jumroh wusta, dan terakhir jumroh akobah. Waktu pelaksanaannya dimulai setelah terbit matahari, itu zawal, hingga terbenam matahari. Tata cara lempar jumroh. Agar ibadah ini sah dan mendapatkan pahala maksimal, penting bagi kita untuk memahami tata caranya dengan baik. Berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan. 1. Menggunakan batu kerikil berukuran kecil. Batu yang digunakan untuk melempar jumroh harus berukuran kecil, kira-kira seukuran ruas jari kelingking. Ukuran ini dianjurkan agar mudah dilempar dan tidak membahayakan jamaah lain di sekitar tempat pelemparan. Batu ini juga dikumpulkan sebelum hari pelaksanaan lempar jumroh agar lebih memudahkan proses ibadah. Kemudian yang kedua, menggunakan batu yang belum dipakai. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, batu yang sudah digunakan untuk lempar jumroh harus batu baru. Artinya belum pernah digunakan orang-orang lain. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan keabsahan ibadah. Sementara mazhab Syafi'i dan Hanafi membolehkan penggunaan batu yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Yang ketiga, melempar satu persatu. Saat melakukan lempar jumroh, kita harus melemparkannya satu persatu. Tidak boleh melempar ke 7 batu sekaligus, karena dalam syariat hal ini hanya dihitung sebagai satu lemparan. Oleh karena itu penting untuk benar-benar memperhatikan proses ini agar ibadahmu sah dan diterima oleh Allah. Kemudian yang keempat, melempar dengan tangan langsung. Lempar jumroh harus dilakukan dengan tangan langsung tanpa menggunakan alat bantu. Menggunakan alat bantu seperti ketepel atau benda lain tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa ibadah ini harus dilakukan dengan usaha langsung dari setiap jamaah sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Kemudian yang kelima, membaca takbir pada setiap lemparan. Saat melempar
batu, kita harus mengucapkan Allahu Akbar sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Mengucapkan takbir dalam setiap lemparan akan menambah keusuhan ibadah dan mengingatkanmu kepada segala sesuatu yang dilakukan dalam ibadah ini adalah bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Kemudian yang keenam, berdoa setelah melempar. Setelah selesai melempar jumroh, jamaah dianjurkan untuk berdoa dengan penuh khusyuan. Salah satu doa yang bisa dibaca adalah Allahumma ij'al hajjan mabruron wa sa'yan maskuron wa damban maghfuron. Ya Allah, jadikanlah pelemparan jumroh ini sebagai sarana untuk meraih haji mabrur dan dosa yang diampuni. Oke, itu teman-teman, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.